Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mr. D. Bagaimana kabar kalian adik-adik di rumah? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Tetap jaga kondisi karena pandemi ini belum berakhir. Baik adik-adik di rumah, pembahasan kita kali ini adalah tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Mr. D akan coba membahas dan mengupas tuntas tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasan. Baik adik-adik, perlu kita ketahui bilangan berpangkat dinyatakan dalam bentuk A pangkat N, yang artinya di sini A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A sampai sebanyak N, ya, sebanyak N. Ingat, definisinya adalah A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A sebanyak N. Nah, contohnya, ya, contoh, misalnya kita punya 2 pangkat 2. Nah, itu kan artinya 2 dikali 2. 2-nya sebanyak 2 kali ya, sesuai dengan pangkatnya. Sama dengan 4. Kemudian kalau kita punya bilangan 2 pangkat 3, itu artinya adalah 2 dikali 2 dikali 2. 2-nya ada 3, yaitu 8. Contoh lain misalnya 2 pangkat 5, ya, berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5 kali, sama dengan 32. Oke, sampai di sini paham adik-adik semua ya. Kita lanjutkan langsung ke materi selanjutnya, yaitu tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Ya. Sifat bilangan berpangkat. Sifatnya yang pertama ada apabila kita punya A pangkat N dikalikan dengan A pangkat N, maka ini sama dengan A pangkat N ditambah dengan N. Ya, ini rasanya. Di mana A ini, ya, harus sama, ya. Perhatikan di sini. Di sini harus sama, baru kita boleh tuliskan bentuknya seperti ini, ya. Contohnya langsung saja ke contoh. Contoh. Misalkan kita punya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Nah, kita boleh menuliskan sama dengan, ini sudah sama ya. Nah, perhatikan ini sama seperti yang di atas. Sifat yang pertama, berarti kita boleh tuliskan 2, kemudian 3 ditambah 4. Berarti sama dengan 2 pangkat 7. Ya, paham? Contoh lain deh. Contoh lain, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalkan kita punya bilangan 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat
2 atau 3 pangkat 5. Ya, ini boleh kita tuliskan menjadi 3 pangkat 3 ditambah 5 sama dengan 3 pangkat 8. Untuk hasilnya silahkan adik-adik cek sendiri di rumah ya. Dihitung 3 pangkat 8 itu berapa. Mr. D akan fokus kepada cara penggunaan sifat-sifat dari bilangan berpangkat ini. Terus bagaimana nih kalau ada soal seperti ini? Misalnya 2 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2. Nah, kalau kita bertemu dengan soal yang seperti ini, kita harus rubah angka 4-nya dulu menjadi 2 ya. Kita samakan dulu. 2 pangkat 3 dikali, nah 4 ini sama dengan berapa? Sama dengan 2 pangkat 2 ya. Berarti kita boleh tuliskan 2 pangkat 2. Ini dipangkatkan lagi ya. Dipangkatkan lagi dengan 2. Ya, ini jadi 4 ya. Nah, lanjutannya di sini ya. Sini kita ke sini lanjutannya, berarti sini kita boleh tuliskan 2 pangkat 3 dikali, nah kita pangkatkan ini, berarti 4 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 4 ya, karena ini kita pangkatkan lagi ya. Berarti boleh kita tuliskan menjadi 2 pangkat 3 ditambah 4 sama dengan 7. 2 pangkat 7. Oke, paham ya sampai di sini? Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Sifat yang kedua dari bilangan berpangkat, kita punya A pangkat M dibagi A pangkat N, maka ya boleh kita tuliskan seperti ini dulu ya. A pangkat M per A pangkat N, maka sama saja dengan A pangkat M dikurangi dengan N. Contoh yang pertama, misalnya kita punya 2 pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 2, maka artinya sama dengan 2 pangkat 5 dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 3. Contoh yang lain, bila kita punya suatu bilangan 5 pangkat 5 dibagi dengan 5 pangkat 3, itu sama saja, boleh kita tuliskan 5 pangkat 5 dikurangi dengan 3 sama dengan 5 pangkat 2. Oke, sampai di sini paham ya adik-adik? Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Sifat bilangan pangkat yang selanjutnya yaitu yang ketiga, ada bila kita punya A pangkat M dalam kurung seperti ini dipangkatkan dengan N, maka sama saja dengan A pangkat M dikali dengan N. Jadi pangkatnya kita kalikan ya adik-adik. Ya, kita kalikan di sini sama saja
kita kalikan. Contohnya, misalnya kita punya bilangan 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2. Ini artinya 2 pangkat 3 dikali dengan 2. Ya, maka kita peroleh 2 pangkat 6. Mudah ya adik-adik? Contoh lain. Misalnya kita punya 3 pangkat 5 dipangkatkan dengan 3. Berarti ini sama saja 3 pangkat 5 dikali 3. Artinya hasilnya 3 pangkat 15. Oke. Sifat yang selanjutnya, yang keempat, yaitu bila kita punya suatu bilangan A dikali B dalam kurung dipangkatkan dengan M. Nah, ini berarti sama saja A pangkat M ya dikali B pangkat M ya. Jadi kedua bilangan ini ya, baik A maupun B sama-sama dipangkatkan dengan M ya, sama-sama dipangkatkan dengan M. Contoh, bila kita punya bilangan yang berbeda dalam kurung 2 dikali 3 dipangkatkan dengan 2, maka ini sama saja dengan 2 kita pangkatkan dengan 2 dikali ya 3 pangkat 2, maka hasilnya 4 dikali 9 sama dengan 36. Oke adik-adik, paham ya? Kita lanjutkan untuk sifat yang selanjutnya. Sifat yang selanjutnya, yang kelima, dari bilangan berpangkat, yaitu bila kita punya dua bilangan yang berbeda, A per B ya, dalam kurung dipangkatkan dengan suatu bilangan M, maka kita bisa tuliskan A pangkat M per B pangkat M ya. Jadi baik yang pembilang maupun penyebut sama-sama dipangkatkan dengan M. Contohnya ya, misalkan kita punya bilangan 2 per 5 dipangkatkan dengan 2 sama dengan kita tuliskan 2 pembilang kita pangkatkan dengan 2 pangkat 2, penyebutnya pun kita pangkatkan dengan bilangan ini 2, 5 pangkat 2. Hasilnya adalah 4 per 25. Oke, mudah ya adik-adik. Sekarang kita ke contoh yang lebih kompleks ya. Misalkan ada suatu soal yang meminta kita untuk menyederhanakanlah. Nah, sederhanakanlah soalnya. Misalnya 2 pangkat 3
dikali 2 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 dibagi 8 pangkat 3 kita akan menyederhanakan soal berikut ini. Bagaimana cara menyederhanakannya? Langkah yang pertama, kita samakan dulu ya. Kita ubah semua bilangannya ke bilangan utamanya ya, ke menjadi 2, menjadi angka 2. Berarti kita tuliskan 2 pangkat 3 dikali ini 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 ya. 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Sudah 2 pangkat 4 dibagi. Nah, 8 ini merupakan 2 pangkat 3 ya. Kita pangkatkan 3. Menjadi 2 pangkat 3 dikali 2. Nah, ingat kalau kita ada bilangan seperti ini dipangkatkan berarti dikali ya. Berarti ini 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi ini 2 pangkat 6 dikali tetap 2 pangkat 4 dibagi. Nah, ini berapa? Iya, 2 pangkat. Karena dikali menjadi 3 dikali 3 menjadi iya 9. Sama dengan kita kalikan semuanya, kemudian yang terakhir kita bagi. Berarti ini 2 pangkat berapa? Ya. 2 pangkat 3 ditambah 6 ditambah 4 dikurangi 9. Hasilnya adalah 2 pangkat 4. Nah, inilah hasil akhirnya. Oke, adik-adik, kita lanjutkan. Bagaimana dengan bilangan yang berpangkat 0 ya? Pangkat 0. Ya. Setiap bilangan yang memiliki pangkat 0 itu hasilnya adalah 1 ya. A, setiap bilangan yang memiliki pangkat 0 sama dengan 1. Hal ini didapat dari mana? Misalkan kita punya 2 bilangan yang sama, A pangkat M dibagi dengan A pangkat M, itu artinya A pangkat M dikurangi M ya, sama dengan A pangkat 0. Sedangkan kita tahu setiap bilangan yang dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya adalah 1 ya. Jadi A pangkat 0 sama dengan 1. Contohnya bilangan berapapun yang pangkatnya 0, 2 pangkat 0 itu sama dengan 1, 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Berapapun 100 pangkat 0 sama dengan 1. Paham adik-adik? Baik adik-adik, kita lanjutkan. Bagaimana dengan bilangan yang memiliki pangkat negatif? Ya. Pangkat negatif.
Pangkat negatif itu diawali bilangannya dengan tanda min, ya. Maka suatu bilangan, misalkan A pangkat negatif M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Ingat ya adik-adik, A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Contohnya, bila kita punya suatu bilangan 2 pangkat negatif 1, itu artinya 1 per 2 pangkat 1, yaitu tetap 2. Contoh lain, misalnya kita punya bilangan 2 atau 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Jadi sama dengan 1 per 9. Lalu bagaimana jika pecahan yang memiliki pangkat negatif? Misalkan ada suatu bilangan A per B ini memiliki pangkat negatif 2. Nah, sesuai dengan sifat yang tadi kita pelajari, sifat bilangan berpangkat, maka ini harus kita pangkatkan dua-duanya dengan negatif 2, baik yang di atas maupun yang di bawah, baik pembilang maupun penyebutnya. Maka ini adalah A pangkat negatif 2 per B pangkat negatif 2. Kita rubah, boleh. Jadi ini sama dengan per A kuadrat, ya, per 1 per B kuadrat, ya. Maka ini sama dengan, bila bilangan yang dikali, berarti ini dikali ya adik-adik. Bagaimana bentuknya selanjutnya? 1 per A kuadrat dikali B kuadrat per 1, atau satunya tidak perlu kita tulis. Maka ini hasilnya sama dengan B kuadrat per A kuadrat. Ini adik-adik, contoh lain, misalnya 2 per 3 pangkat negatif 2. Maka ini sama dengan 2 pangkat negatif 2 per 3 pangkat negatif 2. Sama dengan yang atas adalah 1 per 2 pangkat 2 dibagi 1 per 3 pangkat 2, sama dengan 1 per 2 pangkat 2 dikali 3 per 3 pangkat 2, sama dengan 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2, atau 9 per 4. Oke adik-adik, paham ya sampai di sini? Sampai di sini dulu pembahasan kita. Dalam pembahasan bilangan berpangkat, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.